Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam di rumah aja. Ya, oke, baik, kita kembali belajar bersama dan kita kedatangan request soal dari Kak Immanuel. Nah, ini dia soalnya ya. Tentukan dy per dx. Oke, sebentar. dy per dx. dy per dx ternyata ini adalah simbol dari y aksen atau turunan y, seperti itu. Nah, sebelumnya kita coba review sifat-sifat turunan dulu ya. Oke, bentuk yang pertama, nanti kalau ada bentuk y sama dengan ax pangkat n, a-nya sebagai koefisien, x-nya variabel, hurufnya gitu, n-nya pangkatnya. Nanti kalau ada bentuk seperti ini, ternyata rumus turunannya adalah pangkatnya ke depan, statusnya dikali, tulis ulang, pangkatnya dikurang 1. Begitu. Contoh, misalkan soal yang pertama saya buat y sama dengan 3x pangkat 5. Nanti turunannya adalah pangkatnya ke depan 5 dikali tulis ulang, pangkatnya dikurang 1. Begitu yang tadi rumusnya. Oke, selanjutnya adalah 5 dikali 3 15, x pangkatnya pangkatnya 5 dikurang 1 4 ya. Oke, selesai. Seperti itu. Kita kembali. Lalu masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, y sama dengan bx pangkat berapa ini? Kalau tidak ditulis artinya pangkat 1 ya. Nah, begitu. Jadi ternyata kalau variabelnya x-nya pangkat 1, nanti turunannya adalah hurufnya, variabelnya cukup dihapus saja, jadi tinggal b. Begitu. Nah, ini rumus yang kedua. Jadi contohnya misalkan kalau y sama dengan 3x, x-nya pangkat 1, berarti turunannya adalah 3, hurufnya dihapus saja. Begitu. Contoh lain misalkan y sama dengan 1/5x, karena x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah 1/5 gitu ya, dihapus saja. Begitu juga dengan y sama dengan akar 3 misalkan, karena x-nya pangkat 1, turunannya adalah akar 3. Begitu ya. Oke, kita kembali. Oke, ini dia sudah 2 bentuk. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah y sama dengan c. Nah, jadi tidak ada variabelnya, tidak ada huruf x-nya. Kalau tidak ada huruf x-nya, nanti turunannya adalah 0 ternyata. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada huruf x-nya, turunannya 0. Contoh misalkan, contoh y sama dengan akar 7. Nah, karena tidak ada x-nya, turunannya 0 gitu ya. Contoh misalkan y sama dengan 3/5, karena tidak ada x-nya, turunannya berarti 0 gitu ya. Begitu juga dengan y sama dengan v/3 gitu. Nah, ini v-nya bukan huruf ya, v itu kan bilangan sebenarnya ya. Jadi karena tidak ada huruf x-nya, turunannya juga 0. Begitu. Kita kembali. Oke, sekarang ke soal Kak Immanuel. Ternyata Kak Immanuel soalnya sepertinya agak berbeda dengan rumus 3 rumus ini ya. Jadi soal ini masuk ke dalam kategori yang disebut dengan aturan rantai. Begitu. Aturan rantai bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada y sama dengan ax plus b pangkat n, nanti ternyata turunannya adalah pangkatnya ke depan masih sama, selalu pangkatnya ke depan n dikali tulis ulang ax plus b. Jadi polanya masih sama, pangkatnya ke depan, tulis ulang, pangkatnya dikurang 1. Nah, bedanya adalah kalau di dalamnya ada 2 atau 3 suku
atau lebih gitu. Jadi ini namanya dua suku atau lebih, nanti masih dikali turunan dalamnya begitu. Jadi tadi baru turunan pangkat ya, turunan pangkatnya ke depan, pangkatnya dikurang 1 dikali turunan dalamnya. Dalamnya turunannya adalah AX, turunannya adalah A ya, si B turunannya 0 karena kan B tidak ada huruf X ya. AX turunannya tadi A ya, hurufnya dihapus saja, X-nya dihapus. Oke, saya ulang. Jadi kalau bentuknya seperti ini, turunannya masuk ke dalam kategori aturan rantai. Nah, jadi dia turunannya berkali-kali. Jadi yang ini turunannya 2 kali. Turunan pangkatnya ke depan, pangkat dikurang 1, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah turunan dalamnya. Jadi dalamnya juga diturunin, dikali turunan dalamnya. Dalamnya turunannya, ini turunannya A, ini turunannya 0 ya. Berarti dikali turunan dalamnya tadi apa? A nya turunan dalamnya. Oke, kalau untuk lebih jelas, misalkan Y sama dengan 3X dikurang 5, pangkatnya misalkan pangkat 7 gitu, pangkat 7. Nanti turunannya adalah tadi rumusnya adalah pangkatnya ke depan 7, lalu tulis ulang pangkatnya dikurang 1 jadi 6 dikali turunan dalamnya 3X, turunannya 3 min 5, turunannya 0 ya karena tidak ada huruf X ya. Oke, jadi turunan dalamnya adalah 3 min 0. Nah, 3 ya. Nah, dikali turunan dalamnya begitu. Oke, selanjutnya adalah 3 kali 7 21, 3X min 5 pangkat 6. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan aturan rantai. Oke, kita kembali ke soal. Nah, inilah dia aturan rantai. Ternyata rumusnya seperti ini. Jadi rumus-rumus yang saya buat ini, mohon maaf tidak saya jelaskan secara detail asal muasalnya dari mana, karena definisinya asal muasalnya dari limit ya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kita bahas soal yang A ya. Yang A itu ada Y sama dengan 2X min 3 pangkatnya setengah. Berarti yang ini turunannya adalah tadi pangkatnya ke depan setengah, tulis ulang pangkatnya dikurang 1 ya, setengah dikurang 1. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. Dalamnya turunannya, yang ini turunannya 2, yang ini turunannya 0 ya. Jadi 2 min 0, dikali 2. 2-nya turunan dalamnya. Oke, selesai. Jadi turunannya adalah 2-nya coret ya. Jadinya coret jadi 1. Jadinya 2X min 3 pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Oke, sampai sini cukup ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B 1 min Y sama dengan 1 min 3X pangkat 1/3. Nah, masih menggunakan konsep yang sama, aturan rantai. Pangkatnya ke depan 1/3, tulis ulang pangkatnya dikurang 1 dikali turunan dalamnya gitu. Dalamnya yang ini ya, maksudnya dalam kurung. 1 turunannya 0, 3X turunannya 3 ya. Jadi 0 min 3 turunan dalamnya 0 min 3, berarti min 3. Nah, ini turunan dalamnya dikali turunan dalamnya. Oke, jadi jawabannya adalah 3-nya coret, 3-nya coret. Jadi min 1 min 3X pangkat 1/3 dikurang 1. Nah, bisa lah ya, min 2/3. Oke, sampai sini boleh, cukup ya. Lalu kita jawab yang C. Yang C, 2Y sama dengan akar dari 2X ditambah 5.
Ini kok akar, padahal rumusnya, soalnya bentuknya ini bentuk rumusnya adalah pangkat n ya, kok malah akar. Berarti kalau akar harus diubah dulu ya, diubah jadi dalam bentuk pangkat. Jadi ini diubah dulu, belum diturunkan. Jadi diubah menjadi 2x min 5 plus 5 pangkat. Kalau akar pangkat berapa? Akar itu pangkat setengah artinya ya, begitu. Nah baru setelah ini diturunkan, jadi turunannya adalah pangkatnya ke depan seperti yang tadi setengah, tulis ulang pangkatnya dikurang 1, setengah dikurang 1, setengah dikurang 1. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. Dalamnya turunannya adalah ini turunannya 2, ini turunannya 0. Ini kenapa turunannya 2? Ini 2x, seolah-olah bx ya. Bx tadi kan turunannya b. Kalau x nya pangkat 1, turunannya huruf x nya dihapus saja gitu. 2x turunannya 2, 5 turunannya 0 karena tidak ada x nya begitu. Jadinya 2 tambah 0, 2 tambah 0 2. Itu 2 nya turunan dalamnya. Oke, selanjutnya adalah 2 nya coret ya, jadi 1 dikali dia jadinya 2x ditambah 5 pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Oke, selanjutnya yang D. Nah ini sudah pangkat, enak ya. Kalau tadi akar kita ubah dulu, kalau sekarang sudah dalam bentuk pangkat. Yang D, Y sama dengan 1 min X kuadrat dipangkatkan 4. Nah ini turunannya masih yang sama, pangkatnya ke depan 4. Lalu tulis ulang pangkatnya dikurang 1, 4 dikurang 1 jadi 3 ya. Oke, jangan lupa dikali turunan dalamnya. Dalamnya turunannya 1, turunannya 0. X kuadrat turunannya pangkatnya ke depan, jadinya 2x pangkat 1, kan pangkatnya dikurang 1, 2 jadi 1 ya, dikurang 1. Pangkatnya ke depan 2x pangkat 1, pangkatnya berkurang 1. Oke, jadi turunan dalamnya adalah 0 dikurang 2x. Jadinya 0 dikurang 2x min 2x ya. 0 kan tidak usah ditulis, jadinya min 2x. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadinya y aksen sama dengan min 2x dikali 4 min 8x 1 min x kuadrat pangkat 3. Oke, selesai. Semoga bisa dimengerti ya. Saya juga dalam masih proses belajar ya. Mohon maaf kalau tulisannya juga kurang jelas ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam di rumah aja.